Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Victor Hutauruk Demin. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Syukur
Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan dan kematian, kami berteriak kepadamu, Ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat, ya Tuhan. Kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Yeremia 33 ayat 6-7. Allah pencipta, berikanlah kami hidup baru, ampunilah dan selamatkanlah kami. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Suka di
Mari kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan yang hari ini akan kita baca berdasarkan Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami, mengarahkan perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami ingin terus dalam arahan dan bimbingan Tuhan. Karena itu kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita berdiri. Kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon arak sudah merana, pohon delima juga, pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mati syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menduga akan mengalami wabah corona COVID-19 ini. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia kaget. Tidak menduga hal ini akan terjadi. Tidak ada persiapan yang matang menghadapinya. Semua kena pandemi. Semua menderita. Data-data yang ada per 23 Mei kemarin
bahwa di dunia telah terinfeksi 5.021.000 orang. Di Indonesia ada 20.796 orang. Dan di kita, di NTB, 464 orang. Mengapa wabah corona ini terjadi? Dokter bisa menjelaskan. Bagaimana mengatasinya? Belum ada vaksin hingga saat ini. Dan sampai kapan wabah ini terus berlangsung? Kita juga tidak tahu kapan dengan pasti akan berakhir. Karena itu, seperti kata presiden kita, mari kita harus bersahabat dengan corona ini. Sebab kita belum bisa menghindarinya. Maka biar dia ada, tetapi kita tetap dapat beraktivitas. Kita tetap hidup. Dengan syarat, kita harus ikuti prosedur yang sudah diberitahukan kepada kita. Bacaan Alkitab firman Tuhan yang kita dengar tadi mau menceritakan tentang adanya wabah belalang yang menimpa umat manusia di Palestina. Wabah belalang itu sangat dahsyat. Terjadi secara bertahap, 4 tahap. Tujuannya untuk merusak sampai tuntas kerusakannya. Benar-benar musnah. Seperti yang kita baca tadi, pohon anggur kering dan musnah. Juga anggurnya habis. Pohon ara merana, buntung, kulitnya dikelupas. Pohon delima, kurma, apel, dan segala pohon mengering. Ladang dan semua panenan di ladang musnah. Gandum musnah. Minyak menipis. Korban sajian dan korban curahan lenyap. Wadi mengering atau sungai mengering. Pohon dan tanaman lainnya yang diserang hama belalang itu, tetapi berdampak pada semua kehidupan. Tidak ada atau menipisnya gandum sebagai bahan makan pokok. Pohon anggur musnah, maka buah anggur jadi tidak ada. Tidak ada tanaman hijau berpengaruh pada ternak dan binatang peliharaan. Bahkan juga terganggunya ibadah karena tiadanya atau lenyapnya korban sajian dan korban curahan. Semua jadi menderita. Pimpinan dan rakyat. Imam dan umat. Semua diserang. Betapa dahsyatnya serangan itu yang membuat umat sungguh amat menderita. Mengapa ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Walaupun yang diserang hama belalang itu pohon dan tanaman, tetapi itu berdampak pada semua kehidupan. Tak ada minyak, tak ada anggur, gandum, kurma, apel, delima, dan lain-lain. Tetapi juga tidak ada susu, karena tak ada rumput untuk dimakan ternak sapi atau kambing, sehingga tak menghasilkan susu yang dibutuhkan manusia, sehingga semua menderita. Kita hubungkan dengan apa yang sedang kita alami saat ini, yaitu adanya wabah corona. Persoalannya bukan hanya ada yang terinfeksi sehingga harus dirawat rumah sakit bahkan meninggal dunia. Tetapi karena wabah ini banyak yang tidak bisa kita lakukan. Banyak kegiatan kita terhambat. Bahkan menimbulkan penderitaan karena kehilangan pekerjaan sehingga penghasilan menipis bahkan tidak ada lagi. Banyak yang tidak bisa kita lakukan. Perjalanan terlambat. Bukan hanya sektor pariwisata yang terganggu, tapi juga perekonomian pada umumnya. Banyak warga yang tergantung pada sektor pariwisata, apalagi di wilayah kita, di NTB ini. Banyak yang bergerak di pasar, dan lain-lain. Wabah corona sungguh membuat kita semua menderita. Wabah belalang yang terjadi pada zaman Yoel juga sungguh membuat mereka sangat menderita. Apa yang harus dilakukan? Tidak lain adalah bertobat. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.
Sebab ternyata kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat mengendalikan harta kita. Sebab walaupun banyak uang, tetapi bila tidak ada anggur, tidak ada gandum, tidak ada susu, maka tidak ada yang dapat kita beli. Walaupun berpangkat tinggi, semua kena. Semua. Tidak ada yang dapat berbuat apa-apa. Semua harus kembali menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan mengatur dan menolong serta mengarahkan kita ke jalannya. Nah, Nabi Yoel memang menghubungkan wabah belalang ini dengan pandangan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan diyakini sebagai hari penghukuman bagi orang yang jahat di mata Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan perbuatan jahat kepada sesama juga dianggap perbuatan jahat kepada Tuhan. Hari Tuhan adalah hari penghukuman bagi yang tidak setia, yang melanggar perintah Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan sesamanya. Nah, menurut Yoel, sebelum hari itu tiba, yaitu hari yang sangat mengerikan itu, yang jauh lebih ngeri atau lebih menderita dibanding wabah belalang, maka bertobatlah. Marilah kita bertobat. Marilah kita perbaiki diri, sikap dan tingkah laku kita agar berkenan kepada Tuhan. Mari kita mengasihi dan percaya serta mengandalkan Tuhan. Mari kita tunjukkan kasih kita, percaya kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari Tuhan dalam Perjanjian Baru bagi orang yang percaya memang berbeda dengan bagi orang yang tidak percaya. Hari Tuhan bagi orang yang percaya justru hari sukacita dan hari yang penuh kebahagiaan, yaitu di mana Tuhan datang untuk memberikan kemenangan. Memang ada saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaannya yang penuh kebahagiaan itu. Tetapi hari Tuhan itu sebenarnya bukan hanya yang akan datang itu, tetapi juga sekarang, saat kehendak Tuhan berlaku atas kehidupan kita, saat kita menerima dan memperlakukan kehendaknya yang memberi kebahagiaan bagi kita. Sebab sebenarnya setiap saat Tuhan mau datang untuk menolong kita dan memberikan kebaikannya bagi kita di tempat kita berada. Kalau kita membuat Tuhan hadir atau memungkinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia akan berkuasa dan akan memberikan sukacita bagi kita. Sebaliknya, bila kita menjauh, bila kita meninggalkan Tuhan, bila kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, maka penderitaanlah yang akan kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, biarlah wabah corona COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini boleh menyadarkan kita semua untuk datang dan dekat kepada Tuhan. Sebab ternyata dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan harta kita, dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, dengan apapun yang ada pada kita. Tidak mampu membuat kita hidup dan menikmati yang baik di dunia ini. Itu kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Mari kita mengasihi Tuhan dan sesama kita, supaya kita juga dapat mengatasi masalah-masalah wabah yang sedang terjadi ini. Bahkan masalah-masalah yang mungkin masih terus berlangsung. Mungkin setelah habis wabah ini, atau wabah ini akan terus berlangsung. Dan ada lagi masalah-masalah selanjutnya. Kita dapat mengatasi kalau kita datang dan percaya dan mengikuti jalan Tuhan. Supaya kita yang memang rapuh ini dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang mari kita berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Sekarang mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang merentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia ini. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluhlantahkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat. Mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu,
Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang, dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku beria-ria. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahkanlah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh, dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.